Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepadanya yang patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Para jamaah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di akhir-akhir dari bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah termasuk daripada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram yang Allah muliakan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya nama-nama bulan di sisi Allah ada 12: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini Allah sebutkan fi kitabillah, di dalam Al-Quran, kitabullah, Yauma khalaqas samawati wal arda, dan sudah Allah ciptakan ketika diciptakannya langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram, ada 4 bulan-bulan agung. 4 bulan haram itu diantaranya 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ya, ini 3 bulan berturut-turut, hadirin. Tiga bulan berturut-turut ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, yang mana Zulqa'dah adalah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, sedangkan Muharram bulan ke-1. Ini berturut-turut nih, 11, 12, 1. Yang satunya lagi adalah bersendirian, yaitu Rajab. Rajab sih sudah lewat ya. Rajab ini bulan ke-7, sudah lewat kemarin, 4 bulan lalu. Kalau kita hitung mundur, Zulqa'dah, kemarin Syawal, kemarin lagi Ramadan, Sya'ban, Rajab. Jadi ada 4 bulan haram ini, hadirin. Dalam 4 bulan haram ini yang 3 bulannya berturut-turut, dan ini banyak sekali amal-amal solehnya, termasuk berkurban. Jadi yang pertama adalah berkurban, termasuk amal soleh di 10 pertama Zulhijjah. Jadi usahakan kambing kita, sapi kita disembelih pada hari tanggal 10-nya, jangan tanggal 11. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 tetap boleh, tetap sah, tapi kurang afdal karena bukan 10 pertama Zulhijjah. Ya, jadi usahakan ini 10 pertama Zulhijjah itu amalan kita harus kencang nih Pak, termasuk berkurban.
Coba saya inikan dulu deh hadisnya. Kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari bahwa ya, tidak ada amal soleh yang lebih hebat yang dikerjakan melebihi daripada 10 pertama Dzulhijjah. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Ya, kata Nabi bahwa hilang, bahasa Arabnya hilang. Nih, mal amal fi hadhihi, tidak ada amal soleh pada ayamil ashar yang lebih afdol daripadanya. Ya, minal amal fi hadhihi, daripada amal-amal yang dikerjakan di luar 10 pertama Dzulhijjah. Jadi 10 pertama Dzulhijjah itu bahkan Allah bersumpah dengannya. Ya, contohnya dalam surat apa? Wal fajri wa layalin ashrin wa syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajri, demi waktu subuh, demi waktu fajar, kata Allah. Wa layalin ashar, dan demi waktu 10 pertama Dzulhijjah. Jadi 10 pertama Dzulhijjah ini menyaingi amalan 10 hari Ramadan. Makanya saya sangat menganjurkan kepada jamaah berkurban termasuk amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau tidak ada udzur syar'i, jangan disembelih tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sekalipun tetap sahih enggak tanggal 11, 12, 13? Sahih, sah, tapi kurang afdal. Contohnya udzur syar'inya apa? Contoh, seperti tahun-tahun kemarin, hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kita kan yang bermadzhabkan Imam Syafi'i tetap wajib Jumatan, Pak. Tetap wajib Jumatan. Habis sholat Id jam 7.30 selesai. Kalau kita berkurban saat itu nanggung karena kita mau sholat, belum nanti masjidnya banyak jamaah macam-macam. Nah, makanya biasanya kalau Idul Adha hari Jumat, kita tunda jadi hari apa? Sabtunya tuh nyembelihnya. Gak apa-apa kalau itu sih. Tapi kalau kayak hari tahun ini, ya seumpamanya jatuh hari Kamis, udah hari Kamis sembelihnya, karena termasuk dari amalan 10 pertama Dzulhijjah. Oke, kita bahasnya masalah kurban, tapi saya bahas sedikit. Takutnya nanti bapak-bapak nih, ya. Karena kita juga disunahkan nanti puasa sunnah dari tanggal berapa? Puasa sunnah Dzulhijjah dari tanggal 1 tuh sampai tanggal 10. Kok 10? 9. Kenapa nggak boleh tanggal 10? Lebaran, kurban. Hadirin, jadi puasa sunnah ini dari tanggal 1. Hadisnya Ustaz, sebentar. Nomornya 2439, riwayat Imam Abu Daud. Jadi yang di Indonesia kan terkenalnya puasanya tanggal berapa? 8 dan nanti 8 dan 9 ini kan disebut hari Tarwiyah dan hari apa? Arafah. Tarwiyah dan Arafah. Nanti ada suara-suara sumbang tuh. Gak ada dalil puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Nah ini kita ingetin lagi, Bapak jangan bergeming tuh, jangan terkecoh. Kasih tahu, Rasulullah puasanya bukan cuma 8-9, tapi dari tanggal berapa? 1. Jadi kalau nggak suka puasa sunnah, jangan gembosin dengan perkataan bid'ah. Ini dalilnya kita buka sekarang. Riwayat Imam Abu Daud, nomornya 2000 berapa tadi? 439. Nih sudah ada tuh langsung. Kata Bunda Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kita ngaji harus jelas, Pak. Jangan mudah Anda untuk terkecoh dengan pemahaman-pemahaman yang menyatakan ini enggak ada dalil, ini enggak ada dalil. Karena Rasulullah SAW adalah baginda Nabi SAW yasumu, berpuasa, kata Aisyah, Tis'a Dzulhijjah, 9 hari pertama Zulhijjah. Dari tanggal 1 tuh.
Tapi kalau memang tidak mampu ataupun tidak mau berpuasa, ya udah boleh pilih mau tanggal berapa, 1 dan 9, atau selang-seling 1, 3, 5, 7, 9. Atau kalau nggak mau ya sudah 8 dan 9. Kalau tidak mau juga paling tidak jangan tidak berpuasa tanggal berapanya. Yang paling hebatnya yaitu jangan sampai tanggal 9 ini tetap nggak puasa, karena ini hari apa? Arafah. Tanggal 9 Arafah. Ini pahalanya apa? Menghapus dosa berapa tahun? 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Baik. Kemudian hadirin, berkurban ini pahalanya diantaranya hewan yang pernah kita kurbankan seumur hidup akan dibanggakan di padang mahsyar nanti, sekalipun dengan kulit, kuku dan kepalanya. Ya, hewan-hewan yang pernah dikurbankan akan dibanggakan di akhirat. Ini hadisnya kita buka riwayat Imam Tirmidzi. Begitu hebatnya nih amalan Idul Kurban. Nanti kita berikan hukumnya. Sekarang kita buka ini dulu ya. Bahwa apa sih tadi nomor poinnya apa? Hewan yang akan dibanggakan di akhirat gitu. Kata Nabi, bunyi apa? Sebentar, saya tulis dulu. Astagfirullah. Ini kalau bahasa Arabnya salah, enggak keluar itu. Hadisnya malas keluar bebas. Nih, kata Nabi bahwa amila adamiyun, tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh anak Adam manusia, min amalin, daripada amal soleh, yauman nahri, pada hari berkurban, ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, nggak ada yang lebih dicintai kecuali menumpahkan darah hewan yang dikurbankan. Tapi hewan dikurbankan Pak, yang disepakati adalah onta, sapi, dan kambing. Jadi jangan berkurban dengan bebek ya Pak. Ustadz, di Bekasi kan banyak tuh peternakan bebek. Saya punya 1000 bebek Ustadz. Ya kalau dinominalkan konversi aja deh, satu kambing berapa? 3 juta. Berarti saya cuma memerlukan potong bebek 15 ekor, karena satu ekornya 200.000. Boleh nggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, terimalah bebek ini kurban dari saya. Nah, kalau disembelih juga dagingnya tidak jadi pahala kurban. Jual dulu bebeknya, jual dulu 15 ekor dapat 3 juta, beli kambing. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlabiha, dengan kaki dan kuku-kukunya, itu dibanggakan di hadapan Allah. Yang ketiga keutamaannya, berkurban ini yang ketiga keutamaannya adalah darah sebelum jatuh ke tanah dalam hitungan detik tuh Pak, bismillahirrahmanirrahim, darah muncrat. Itu kalau di videoin pakai slow motion gitu ya. Darah sebelum sampai ke tanah sudah sampai kepada ridho Allah. Ketika rentang waktu antara muncratnya darah sampai ke tanah. Subhanallah ya, ini dalilnya masih hadis yang tadi. Kata Nabi, wa inna dam la yaqa' minallahi bimakan, dan sesungguhnya darah yang ditumpahkan la yaqa' minallahi bimakanin, sudah sampai kepada ridha Allah, qabla ay yaqa' minal ardi, sebelum jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsa, maka berbahagialah bagi orang yang berkurban. Yang ketiga, yang keempat, hadirin, keutamaan kurban yang keempat adalah setiap bulu-bulu
hewan kurban dinilai oleh Allah jadi satu pahala. Saya tanya, adakah di antara bapak-bapak yang sudah menghitung jumlah bulu kambing seumur hidupnya? Banyak. Nominal pastinya Pak? Banyak. Banyak aja. Adakah yang pernah itu iseng gitu menghitung? Siapa yang menghitung? Jadi satu kambing itu dihitung bulunya. Itulah bedanya kalau siang ini ada di antara jamaah yang tasyakuran. Ustaz, saya baru pindah rumah, tasyakuran potong kambing, ya kan? Bagus tuh potong kambing, undang tetangga, Pak RT, undang Ustaz, tausiah. Apa bedanya potong kambing sekarang untuk sedekah kepada tetangga karena tasyakuran rumah dengan Idul Kurban nanti? Bedanya kalau sekarang kita tasyakuran, itu yang dinilai oleh Allah apa yang bisa dimakan saja, yaitu dari daging, kepala, ya dari yang bisa dimakan. Kalau bulunya tidak dihitung. Makanya pada waktu Idul Kurban, bulunya pun satu bulu pun dihitung satu pahala. Bayangkan seumpamanya seorang dia pribadi, dia punya duit nih 30 juta, dia kurbankan satu sapi, seluruh bulunya itu dihitung oleh Allah menjadi milik dia di akhirat. Kalau patungan dibagi ya? Dibagi-bagi Pak. Kan ada 7 orang. Sesuai dengan satu sapi setara dengan 7 kambing. Jadi dibagi-bagi begitu. Baik, hadirin, kemudian setiap bulu-bulu hewan kurban dinilai satu pahala. Yang kelima, menumbuhkan, melestarikanlah, bukan menumbuhkan saja, karena kita tiap tahun berkurban. Ini tujuannya melestarikan sifat dermawan Pak, dan empati kepada fakir miskin yang jarang makan apa? Daging, hadirin. Makanya nanti fakir miskin boleh ngejual tuh. Ada satu fakir miskin, hari itu dia dapat dari Masjid Al-Ikhlas 2,5 kg campur tulang, dari Masjid Al-Hijrah 2,5 kg, dari Masjid Al-Badar 2,5 kg, dari Masjid apalagi Muhajirin 2,5 kg, dari Masjid Darul Arqam 2,5, sehingga kumpul hari itu ada 15 kilo. Fakir miskin berpikir, ya Allah, ini kalau jadi duit udah berapa juta nih, lumayan kan. Daging kambing kan 120.000. Dia ingat tuh di depan pertigaan sana ada pengusaha bakso homemade gitu. Dia punya karyawan berapa, bakso Malang, bakso ini. Dia datang, Pak, tolong deh Pak, beli Pak, harganya miring deh, gak apa-apa Pak, sepertiganya diskon 120.000 jadi berapa? 90.000. Kata bapak itu, padahal Pak, kalau tukang baksonya ngerti yang jual adalah fakir miskin, dia dapat pahala 2 tuh Pak. Yang pertama, dia dapat keberkahan daripada daging kurban. Yang kedua, dia menolong fakir miskin. Karena fakir miskin saat itu yang perlunya kebanyakan apa? Duit. Paling dia saya cuma 2 kilo untuk makan keluarganya, selebihnya kalau bisa diduitin itu halal. Makanya kalau nanti panitia, Anda jadi panitia atau Anda pengurban, ya saya kurban 2 sapi ini, kemudian kulitnya, otak saya udah jalan aja tuh, ini kulitnya lumayan, saya bawa ke Jatinegara, satu kulit 1 juta tuh, satu kulit sapi bisa 750.000, 2 berapa? 1,5 juta, lumayan kan, bisa jadi apa? Bensin mobil berapa hari itu? Kita, Anda sebagai pengurban, Anda ambil, Anda jual kulitnya, haram. Tapi kan duitnya sekarang kan bukan untuk saya Ustaz, bukan untuk bensin, saya mau kasih fakir miskin, haram, tetap tidak boleh. Jadi yang boleh berjual beli akan daging kambing, daging kurban, kulit kepalanya hanya fakir miskin. Ya, baik. Daging kurban ya. Apa ya? Yang penting daging kurban ya. Kalau yang sedekah bisa. Gimana maksudnya? Tidak, memotong sapi tadi sapi kurban. Kalau dijual oleh yang kurban, nggak boleh. Tapi kalau misalnya sapi Sedekah? Nggak boleh. sedekahnya sendiri. Iya. Emang Bapak besok mau potong kambing ini? Oh ya pasti ya lu. Insyaallah. Yang keenam, apa keutamanya? Menyatukan rasa persatuan sesama anak bangsa.
Karena saya mengikut satu fatwa Imam Syafi'i, daging kurban kita yang hukumnya sunnah, apabila fakir miskin udah kebagian semua, masih ada sisa tuh 20 bungkus, masih boleh kita bagi tetangga kita di komplek, di kampung yang non muslim yang bertetangga baik sama kita. Ya, menumbuhkan rasa persatuan sesama anak bangsa. Tapi kalau saya ditentang juga, nggak boleh. Kita boleh buka kitabnya. Saya punya 2 dalil di sini. Kalau ditentang juga nggak boleh. Lah kitabnya ada Imam Nawawi, bisa kita tampilkan. Ya, apalagi kalau pakai cara nomor 2, lebih mudah lagi, lebih logik lagi. Menumbuhkan rasa persatuan sesama anak bangsa. Artinya apa? Boleh kita bagi, tapi kurbannya kurban sunnah ya. Boleh kita bagi, kita beri kepada non muslim tetangga kita. Bahkan hadirin, ada nih tetangga kita yang non muslim nyumbangnya sapi pak. Ya, kayak besok nih udah ada yang nyumbang tuh di samping balai kota kesananya pak, ada namanya kantor perpustakaan nasional, tahu? Nah itu pengurusnya udah bilang, Pak Ustadz ini ada yang mau nyumbang nih dari pejabatnya, tapi non muslim, dia mau nyumbang sapi sekarang Ustadz utuh. Gak apa-apa pak, terima. Cuma apa? Ini kan untuk menumbuhkan rasa persatuan kan. Kali aja sekarang dia nyumbang apa? Nyumbang hewan kurban, besoknya dia bisa login, ya kan? Allah kasih hidayah, login dia. Asyhadu an la ilaha, masuk Islam maksudnya. Jadi gimana? Perlu diperhatikan, kalau ada non muslim yang nyumbang tetap diterima, apalagi yang sekantor sama kita. Kita berteman sama mereka, satu ruangan sama mereka, bersahabat sama mereka. Nah, baik-baik, ini bukan kafir harbi ya Pak, bukan orang non muslim yang memerangi umat Islam. Boleh terima, tapi pas nyembelihnya jangan dibacakan doanya, ya Allah terimalah korban dari Bapak. Itu nggak boleh. Ya, mau nyebut siapa namanya Pak? Ya non muslim gitu lah, nggak boleh. Jadi ketika menyembelihnya bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sudah gitu saja, gampang. Baik, para jemaah dirahmati Allah, ya. Jadi ini diantaranya meninggikan derajat kita nih Pak, menumbuhkan rasa persatuan sama anak bangsa. Ya, beri itu kepada non muslim. Ya. Kalau ada yang menentang juga, caranya gampang. Ya. Di masjid kita ini ada masih 20 bungkus. Lalu kita buat cara fikih siasatnya. Kita bilang sama imam masjidnya. Imam masjid juga kebetulan orang alim, ustadz. Pak, kita kan mau bagi non muslim. Ini kita serahkan atas nama Bapak semua deh. Dagingnya Bapak kan mustahik imam masjid itu, atau merbotnya ya, kita kasih Pak. Nanti si imamnya itu ngambil 3 bungkus kayak, ya 2 bungkus, 4 bungkus. Nanti sisanya atas nama siapa tadi? Si imam itu yang udah jadi milik dia, diberikan kepada tetangga-tetangga. Begitu. Nanti Ustadz giliran Natal mereka balik lagi bagi kita. Ya gak apa-apa, terima aja. Kalau yang dikasih nasi padang, makan aja. Kita lihatnya rezeki Ya. Tapi kalau yang dikasih adalah kambing guling, masakan daging sop bercampur B2, ya hati-hati kan gitu. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah, kurban ini hukumnya sunnah. Ini saya tidak bisa bahas waktunya ya Pak, tinggal 10 menit lagi. Kurban ini secara umum hukumnya sunnah. Kalau kurbannya kurban sunnah, maka Bapak ketika beli kambing, beli sapinya bilang, Pak saya mau beli kurban sapi ini Pak sebagai kurban sunnah saya. Ucapkan itu. Jangan gak diucapin, ucapkan. Ini saya mau beli kambing ini Pak, berapa untuk kurban sunnah saya. Baik, hadirin, bisa juga kurban itu menjadi kurban wajib. Kurban wajib apa? Bila dinazarkan. Ya Allah, kalau engkau sembuhkan anak saya sebelum 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, saya akan berkurban seekor sapi karena anak saya kena penyakit berat, dokter spesialis sudah pada angkat tangan, anaknya sembuh, maka seekor sapi hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika jadi kurban wajib, si penazar tadi dan keluarganya haram untuk makan dagingnya. Ya, haram makan dagingnya. Artinya apa? Semuanya untuk fakir
miskin. Semua wajib untuk fakir miskin. Saya singkat aja, fakir miskin. Ingat kalau Anda kurban wajib. Demikian juga hukum kurban seperti ini sama dengan kurban untuk mayit. Sama perilakunya, hukumnya kurban untuk mayit. Satu kambing, satu mayit itu sah. Ya, kurban untuk mayit. Satu kambing, satu mayit. Lalu caranya bagaimana? Hukum pembagian dagingnya seperti kurban wajib. Artinya apa? Si anak yang membelikan kambing untuk bapaknya almarhum, dia dan keluarganya tidak boleh makan. Dan kurban untuk mayit tidak bisa satu kambing, dua mayit. Satu kambing, tiga mayit nggak bisa. Satu kambing, satu mayit. Nanti anaknya yang punya duit yang memberikan, dia tidak boleh makan sama keluarganya yang menjadi nafkah dia. Menjadi wajib nafkahi keluarganya. Kenapa begitu? Karena para ulama berkata, kalau dia mau makan juga harus minta izin sama siapa? Orang tuanya udah meninggal. Gimana minta izinnya? Pak, izin ya Pak, saya ambil kepalanya. Nggak bisa. Jadi kalau bapak mau kurban untuk orang tua sudah meninggal, pastikan Anda jangan mengambil dagingnya. Dan usahakan kurban yang wajib tadi atau kurban untuk mayit ini jangan ditaruh di masjid, khawatir dagingnya bercampur dengan kurban sunnah. Karena kalau kurban sunnah dagingnya boleh dibagi sebanyak warga yang ada di sekitar masjid itu, sekalipun dia orang mampu, boleh dibagi rata tuh, semuanya kebagian. Tapi kalau di situ ada kesisipan daging-daging dari kurban mayit atau kurban wajib, haram hukumnya kalau kemakan sama orang yang punya mobil, orang mampu. Jadi kurban wajib sama kurban untuk mayit enaknya kasih aja langsung ke pesantren yatim, ke anak yatim, ke para duafa. Kalau pengurus masjidnya bisa mengatasi dengan baik, ya udah di kurban untuk mayit ya dipisahkan masing-masing, langsung dibagi ke para mustahik yang udah bawa kupon. Udah bawa kupon. Ini Pak bagi dulu nih, karena ini kurban wajib, kurban untuk mayit, bagi selesai. Dah, ini ada 5 menit lagi. Ada yang kurang paham silakan ditanyakan Pak. Ada permasalahan kurban? Iya, silakan. Kalau korban tadi untuk mayat kan satu korban satu mayat. Iya. Sedangkan kalau korban yang untuk tadi bisa untuk satu keluarga. Iya. Satu kambing tidak bisa untuk satu keluarga. Satu kambing hanya untuk satu jiwa. Tapi yang satu jiwa ini boleh diniatkan untuk keluarga. Ya. Jadi caranya gimana? Satu kambing, ya Allah terimalah kambing ini dari Bapak Umar dan keluarga, itu sah. Yang tidak boleh, ya Allah terimalah satu kambing ini dari keluarga Bapak Anu, itu tidak sah. Berarti bukan satu jiwa tuh. Seberapa keluarganya, patungan satu kambing tidak sah. Ini dianalogikan siswa SMA 40 siswa, patungan 100.000 dapat 4 juta satu kambing. Disembelih sama gurunya. Kebetulan gurunya nggak pernah ngaji di Masjid Al-Badr. Ya Allah terimalah kurban ini dari 40 siswa. Itu tidak sah. Jadi bagaimana caranya supaya sah jadi korban? Sementara pembelajarannya baik untuk para siswa. Nah gurunya harus ngerti ilmu fikih. Dicari ini kira-kira siapa yang ditempelkan satu jiwa itu namanya. Oh iya, itu penjaga sekolah, ibu kantin, Pak kantin, panggil Pak. Ini siswa saya mau pembelajaran kurban, nanti di atas namakan Bapak, ya. Dan Bapak tolong niatkan untuk 40 siswa. Jadi 40 siswa pun dapat pahala. Jadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah terimalah kurban ini dari Bapak penjaga sekolah dan 40 siswa. Begitu cara. Jadi kalau diniatin dari 40 siswa tidak sah. Nggak ada patungan, jangankan kambing, sapi aja nggak boleh 40 orang. Satu sapi cuma berapa? 7. Nah 7 orang ini masing-masing Bapak A niatin sama keluarga. Begitu. Ya, si A dan keluarga, B dan keluarga,
Begitu dinanti. Jadi bukan satu kambing untuk keluarga. Satu kambing, satu jiwa dan keluarga. Bisa dipaham sampai sini? Ada lagi? Ya, silakan. Tetap dibolehkan, hanya saja bisa menanggung resiko haram apabila pembagiannya itu tidak tepat sepertujuhnya itu ada kemakan sama yang 6/7-nya orang yang masih hidup kemakan sama dia, ke bawah daging. Nah ini repotnya di situ, bisa jadi resiko haram. Yang terbaiknya kalau untuk mayit kambing saja, independen, jangan patungan, itu yang terbaik. Kecuali kalau mau 7 orangnya itu untuk mayit semua, almarhum bapak, almarhum ibu, almarhum kakek, almarhum nenek, almarhum kakek dari ibu, almarhum nenek dari ibu, udah 7 orang, masih 6 orang. Satu lagi siapa? Pak D-nya udah meninggal, silakan. Dan itu semua daging sapinya untuk fakir miskin, tidak boleh diambil oleh keluarganya tadi yang masih dari keluarga almarhum 7 orang tadi. Hadirin, untuk puasa Arafah, untuk puasa Arafah kita mengikut bukan orang yang wukuf Arafah. Karena kalau kita puasa yang ngikut Arafah itu nggak ngikut namanya, kita ngedahulin mereka. Kita udah berbuka, mereka baru wukuf tuh di Saudi. Jadi untuk wukuf Arafah, untuk puasa tanggal 9 Zulhijjah, kita mengikut penentuan pemerintah kita kapan 1 Zulhijjah. Gitu. Ini yang saya anjurkan dan para ulama begitu di Indonesia. Ya, jadi tidak mengikut wukuf Arafah. Sebab kalau kita udah mau berbuka, di sana baru jam berapa? Jam 12, jam 1 itu baru mau wukuf. Kita bukan ngikutin itu namanya, tapi apa? Mendahului. Jadi ikut kepada penentuan 1 Dzulhijjah masing-masing. Iya Pak, apa tadi? Enggak, ininya lebih afdol sapi yang mau berbudu atau kambingnya sendirian? Ulama berbeda pendapat. Lebih afdol mana, patungan sama perorangan beli kambing? Sapi 7 orang, maka sebagian ulama berfatwa lebih afdol. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak. Sementara ulama lain juga berkata bahwa lebih afdol perorangan beli kambing. Kenapa? Karena dia mengorbankan persembahan kepada Allah 1 jiwa untuk dirinya sendiri. Jadi ada perbedaan, masing-masing ada keafdolannya berarti. Kalau saya lebih setuju kepada tetap patungan sapi karena dagingnya lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak. Ya, manfaatnya lebih banyak. Cukup hadirin. Semoga Allah mudahkan kita untuk berkurban dengan yang terbaik dan diterima amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan dimaafkan dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.